Pada pertemuan pertama ini, kita akan masuk ke pengantar ilmu viktimologi, yaitu cara melihat tindak pidana bukan hanya dari pelaku dan aturan, tetapi juga dari pengalaman serta posisi korban dalam proses hukum. Dalam hukum pidana, perspektif korban penting karena dari situlah kita bisa menilai dampak nyata suatu perbuatan, kebutuhan pemulihan, dan apakah keadilan benar-benar dirasakan oleh pihak yang terdampak. Jadi sejak awal viktimologi membantu kita membaca perkara pidana secara lebih lengkap, lebih manusiawi, dan lebih dekat dengan tujuan keadilan. Itulah kerangka yang akan kita gunakan sepanjang pengantar ini. Untuk memahami viktimologi di Indonesia, kita perlu mulai dari dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan itu tidak berdiri sendiri. UUD 1945 menempatkan hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara, sehingga perlindungan, kepastian, dan keadilan harus berjalan bersama. Di saat yang sama, sila kelima Pancasila menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau prinsip ini dibawa ke hukum pidana, maka perhatian kita tidak cukup hanya pada siapa yang melanggar aturan. Kita juga harus melihat siapa yang menderita kerugian, bagaimana dampaknya terjadi, dan apakah proses hukum memberi ruang bagi pemulihan korban. Dengan begitu, keadilan pidana dipahami sebagai keadilan yang berlaku bagi pelaku maupun korban, bukan keadilan yang berhenti pada penghukuman semata. Secara sederhana, viktimologi adalah cabang ilmu dalam hukum pidana yang menganalisis tindak pidana dari sisi korban. Kalau kriminologi banyak bertanya mengapa pelaku berbuat jahat, viktimologi menambah pertanyaan tentang siapa korbannya, bagaimana kerugiannya muncul, dan apa konsekuensinya bagi kehidupan korban. Karena itu, ruang lingkup viktimologi tidak sempit. Ia mencakup posisi korban di dalam peristiwa pidana dan di dalam proses penegakan hukum. Salah satu fokusnya adalah peran korban, yaitu bagaimana korban dapat berada dalam relasi tertentu dengan pelaku, peristiwa, dan akibat yang timbul. Fokus berikutnya adalah penggunaan hukum pidana dari perspektif korban. Artinya kita menilai apakah aturan dan proses benar-benar menjawab kebutuhan perlindungan dan pemulihan. Viktimologi juga membahas penanggulangan kejahatan yang berbasis korban, bukan hanya strategi menangkap dan menghukum pelaku. Dari sinilah restoratif justice menjadi relevan, karena pendekatan ini mencoba mempertemukan kepentingan akuntabilitas, pemulihan, dan penyelesaian yang lebih berimbang. Jadi, viktimologi bukan tambahan kecil dalam hukum pidana. Ia membuka cara pandang yang lebih utuh terhadap kejahatan, korban, dan keadilan. Dalam pembahasan viktimologi, korban tidak selalu dipahami sebagai pihak yang sepenuhnya pasif di dalam peristiwa pidana. Dalam kasus tertentu, ada relasi, situasi, atau pola interaksi yang ikut membentuk bagaimana peristiwa itu berkembang. Karena itu, viktimologi meneliti apakah posisi korban, lingkungan sosial, atau dinamika antara para pihak turut menjadi faktor yang menentukan. Tetapi poin ini harus dibaca dengan sangat hati-hati. Menjelaskan relasi sebab dalam suatu perkara tidak sama dengan menyalahkan korban. Tugas analisis hukum adalah menjaga keseimbangan. Kita ingin memahami peristiwa secara utuh tanpa menghapus tanggung jawab pelaku dan tanpa mereduksi penderitaan korban. Dengan sikap itu, viktimologi memberi ruang untuk membaca kenyataan yang kompleks, bukan memaksakan gambaran yang terlalu sederhana tentang korban maupun pelaku. Ini penting agar keadilan pidana tetap berangkat dari fakta, relasi, dan kemanusiaan yang nyata. Sekarang kita hubungkan viktimologi dengan prinsip dasar hukum pidana, dimulai dari asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika sudah lebih dulu ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, hukum pidana tidak bekerja hanya berdasarkan rasa tersinggung, dugaan, atau pengakuan sepihak bahwa seseorang telah menjadi korban.
Namun dalam praktik, keberadaan korban dan kerugian yang nyata tetap menjadi indikasi penting bahwa ada akibat yang harus diperhatikan oleh hukum. Dari situ aparat dan hakim menilai apakah peristiwa yang terjadi memang memenuhi unsur-unsur delik yang diatur. Jadi, viktimologi tidak menggantikan asas legalitas. Viktimologi membantu kita membaca makna kerugian dan posisi korban di dalam kerangka hukum yang sah. Dengan cara itu, kita tetap menjaga kepastian hukum sekaligus tidak menutup mata terhadap realitas korban. Bagian penting berikutnya adalah ajaran kausalitas atau persoalan hubungan sebab dan akibat dalam hukum pidana. Dalam setiap perkara, kita tidak cukup bertanya siapa berbuat apa. Kita juga harus bertanya apakah perbuatan itu benar-benar menjadi sebab dari akibat yang muncul. Inilah yang sering disebut Kausalitätsfragstück, yaitu upaya menjelaskan relasi antara tindakan, rangkaian peristiwa, dan kerugian yang dialami korban. Hubungan itu tidak selalu sederhana karena akibat pidana bisa dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan. Kalau sistem hukum hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tanpa sungguh-sungguh memeriksa bagaimana korban terdampak dan bagaimana akibat itu terbentuk, hasilnya bisa terasa tidak adil. Korban mungkin melihat putusan telah dijatuhkan, tetapi kebutuhan penjelasan, pengakuan, atau pemulihannya belum tersentuh. Disinilah viktimologi memberi kontribusi penting, karena ia menghubungkan analisis sebab akibat dengan pengalaman nyata korban. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menghitung kesalahan, tetapi juga memahami akibat secara lebih utuh. Setelah melihat keterbatasan pendekatan yang terlalu berpusat pada penghukuman, kita bisa memahami mengapa restoratif justice menjadi penting. Restoratif justice berangkat dari gagasan bahwa keadilan tidak selalu selesai ketika pelaku dijatuhi pidana. Yang juga penting adalah apakah korban didengar, apakah kerugian diakui, dan apakah ada langkah pemulihan yang nyata. Dalam pendekatan ini, pelaku tetap diminta bertanggung jawab, tetapi tanggung jawab itu diarahkan juga pada perbaikan akibat yang ditimbulkan. Karena itu, restoratif justice sering dipahami lebih berimbang daripada model yang hanya menekankan balasan. Pendekatan ini juga dapat membantu mencegah konflik berkepanjangan, terutama ketika relasi sosial di masyarakat masih harus terus berjalan setelah perkara selesai. Bagi korban, yang dicari bukan hanya putusan. Seringkali yang dibutuhkan adalah pengakuan, pemulihan, rasa aman, dan kejelasan bahwa ketidakadilan itu ditanggapi serius. Jadi, restoratif justice penting dalam viktimologi karena membuka kemungkinan keadilan yang lebih sosial, lebih efektif, dan lebih manusiawi. Di Indonesia, viktimologi tidak berdiri dalam ruang kosong. Pemahamannya berkembang di tengah sistem hukum dan nilai sosial yang beragam. Dari sisi hukum nasional, perhatian pada korban berkaitan dengan perlindungan, pemulihan, dan jaminan bahwa proses pidana tidak mengabaikan pihak yang dirugikan. Dari sisi hukum Islam, ada penekanan pada tanggung jawab, keadilan, dan penyelesaian yang mempertimbangkan hubungan antar manusia serta akibat perbuatan. Dari perspektif hak asasi manusia, korban dipandang sebagai subjek yang martabat, keamanan, dan akses atas keadilannya harus dijaga. Lalu ada pula kearifan lokal seperti musyawarah dalam masyarakat yang sejak lama mengenal upaya meredakan konflik dan memulihkan hubungan sosial. Tentu semua pendekatan itu tetap harus dibaca dalam batas negara hukum dan perlindungan hak, supaya penyelesaian sosial tidak berubah menjadi tekanan terhadap korban. Justru kekuatan konteks Indonesia ada pada kemampuannya menghubungkan aturan formal dengan nilai kebersamaan selama keadilan bagi korban tidak dikorbankan. Dengan begitu, viktimologi di Indonesia dapat dipahami sebagai bidang yang legal, sosial, dan kultural sekaligus. Kalau kita rangkum, viktimologi membantu kita melihat tindak pidana secara lebih utuh karena analisis tidak berhenti pada pelaku dan rumusan delik.
Bidang ini menempatkan korban ke dalam pusat perhatian analisis, baik saat kita membahas kerugian, kausalitas, perlindungan, maupun pemulihan. Dari sini kita belajar bahwa keadilan pidana yang baik bukan hanya tegas terhadap pelaku, tetapi juga peka terhadap pengalaman korban. Pendekatan itu membuat sistem peradilan pidana menjadi lebih seimbang, lebih efektif, dan lebih dekat dengan cita keadilan sosial. Itulah alasan mengapa viktimologi penting dipahami sejak awal dalam studi hukum pidana di Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti pengantar ini. Pada tahap awal ini, yang paling penting adalah memahami bahwa korban memiliki tempat yang sangat penting dalam cara kita membaca hukum pidana.